Nah, saya tidak akan kontrak belajar. Saya kira kan ini sudah S3, sudah tentunya tahu semua apa yang harus dilakukan. Nah, terkait dengan substansi atau materi apa yang akan kita sampaikan selama 1 semester ini, saya kira mudah-mudahan sudah dibagikan oleh Mbak Tika terkait dengan apa saja yang harus kita pelajari selama 1 semester ini terkait dengan teori hukum. Tapi kalau belum, nanti akan saya share apa saja pokok-pokok pikiran yang harus kita sampaikan. Tentu yang pertama adalah terkait dengan teori hukum itu apa tujuannya. Tujuan dari mata kuliah ini tentunya adalah untuk memberikan pembekalan kepada saudara terkait dengan bagaimana penggunaan dan termasuk juga perkembangan teori hukum yang ada pada saat ini yang nantinya akan bisa digunakan sebagai pisau analisis di dalam memecahkan persoalan-persoalan hukum kekinian. Dan itu tentu adalah menjadi tugas dari teman-teman kandidat doktor nantinya untuk mencapai kepada level, kalau nilai tertinggi sebuah disertasi itu adalah levelnya sampai kepada menemukan teori yang baru. Tidak, ya minimal mengkritisi teori yang sudah ada. Tapi hampir sebagian besar yang saya tahu pengalaman selama ini, levelnya rata-rata masih pada level penggunaan teori saja, mendukung teori yang sudah ada, ya kan? Terkait kasus ini, masalah ini, teorinya ini ya sudah mendukung aja teori yang ini, tapi masih belum pada level ini. Padahal harusnya bisa kita mencapai pada minimal kita mengkritisi gitu. Nah, dengan demikian maka itu akan mendapatkan tentunya nilai plus bila dibandingkan hanya yang sekedar untuk ini. Untuk itulah mari kita bersama-sama untuk sharing kiranya adalah terkait dengan pada gilirannya nanti Anda bisa menggunakannya di dalam konteks penulisan disertasi saudara. Tentu sangat bergantung dari lagi-lagi adalah apa yang hendak Anda jadikan nanti sebuah tulisan. Nah, untuk mempercepat proses memang ini ya sharing pengalaman begitu ya. Tentu saya yakin teman-teman Bapak Ibu sekalian tidak ingin berlama-lama untuk mengenyam pendidikan S3. Ya toh? Kecuali memang mau jadi mahasiswa abadi ya monggo. Tapi untuk mempercepat proses itu tentu ada strategi. Apa? Salah satu strateginya adalah tentu nanti setiap dosen itu akan memberikan tugas gitu. Ini yang pengalaman yang saya lakukan adalah, maka tugas yang saya buat itu adalah rencana apa yang mau saya tulis. Ya, rencana disertasi kita, sehingga itu akan mempercepat proses berjalannya kita studi nanti. Pada saat gilirannya kita menulis, kita sudah memiliki sebuah bahan, termasuk misalnya dalam konteks teori hukum ini. Tentu teman-teman sudah punya ancang-ancang, mau menulis disertasi apa, maka teori apa yang hendak kita lakukan, kita gunakan nanti untuk sebagai pisau analisisnya. Nah, itu tentunya ini sebagai strategi, salah satu strategi untuk mempercepat proses belajar mengajar dari Bapak Ibu sekalian. Oke, baik, kita masuk kepada terkait dengan teori hukum ya. Tadi sifat mata kuliahnya tentunya adalah wajib yang harus diikuti oleh semuanya karena ini sebagai prasyarat ya untuk bisa ini. Dan level dari teman-teman S3 adalah pada level kompetensi yang sangat menuju kepada arah filsafati. Ya. Oke. Nah, teori hukum itu apa sebetulnya? Ya. Tentu berbicara masalah teori hukum, ya intinya adalah ilmu yang digunakan untuk mempelajari pengertian-pengertian pokok yang terkait dengan hukum dan juga terkait dengan sistem dari hukum itu sendiri. Ya, makanya kemarin ketika Bapak Ibu teman-teman sekalian di matrikulasi kita sudah sampaikan betapa pentingnya kita mempelajari sebuah sistem
hukum itu, karena di situ adalah merupakan satu bagian dalam konteks kita mempelajari sebuah teori hukum itu sendiri. Nah, kalau kita melihat ada beberapa, saya yakin silakan Anda pelajari berbagai macam buku yang terkait dengan teori hukum. Memang banyak pengertian-pengertian terkait dengan teori hukum. Ya, saya hanya mengambil beberapa saja apa yang disampaikan oleh para pemikir ini. Ya, salah duanya adalah yang pertama terkait dengan Hans Kelsen. Ya, kenapa ini Hans Kelsen yang saya ambil? Karena ini seringkali banyak dijadikan rujukan, terutama bagi negara-negara yang bersistem civil system, karena Hans Kelsen ini adalah masuk penganut aliran filsafat yang bersifat positivisme, gitu ya, yang yang sangat kental dengan orang-orang hukum di dalam rangka melihat kondisi atau pengertian tentang hukum itu sendiri. Nah, menurut Hans Kelsen, teori hukum itu adalah ilmu pengetahuan mengenai hukum yang berlaku, bukan mengenai hukum yang seharusnya. Ya, jadi hukum yang berlaku bukan mengenai hukum yang seharusnya. Ya. Kemudian dari pemikiran seorang Hans Kelsen ini melahirkan sebuah teori hukum yang sangat dikenal. Saya hanya mengulang saja, tentu kita tidak asing dengan teori yang dikeluarkan oleh Hans Kelsen ini, yaitu apa yang disebut dengan teori hukum murni atau the pure theory of law. Apa itu? Ya, hukum itu dan bagaimana ia adanya. Tentu pandangan dari Hans Kelsen terkait dengan teori hukum ini, keberadaan sebuah hukum itu harus bersumber dari negara atau penguasa yang kemudian diwujudkannya dalam bentuk suatu peraturan perundang-undangan. Pandangan Hans Kelsen juga melihat bahwa hukum itu harus dibebaskan dari sebuah anasir-anasir yang bersifat non-hukum. Maka muncullah apa yang disebut dengan teori the pure theory of law atau teori hukum murni. Law is law, law tidak bisa dicampurkan atau diribui dengan hal-hal yang sifatnya adalah non-hukum. Lalu akan berbeda dengan pandangan yang disampaikan oleh Friedman. Kita tahu semua bahwa Lawrence Friedman ini adalah dari Sociological Jurisprudence yang sudah bergelut dengan dunia kenyataan gitu ya. Teori hukum, ilmu pengetahuan yang tentunya mempelajari esensi hukum yang berkaitan dengan filsafat hukum dan teori politik di sisi lain. Jadi sudah mengkaitkan antara pemikiran filsafat dan teori politik hukum. Nah, makanya nanti kita akan masuk kepada sebetulnya teori hukum dengan filsafat hukum ini dua hal yang berseberangan atau mereka saling berhimpitan atau mereka saling keterkaitan dan sebagainya. Mungkin nanti Bapak Ibu akan temukan di beberapa perguruan tinggi itu ada yang menggabungkan antara filsafat hukum dengan teori hukum menjadi satu mata kuliah tentang sistem filsafat dan teori hukum. Tapi di kita adalah memisahkan, gitu ya, karena memandang bahwa antara filsafat dengan teori itu adalah merupakan bentuk dua hal yang berbeda. Ya, tapi yang menggabungkan pun tidak salah, karena Friedman mengatakan bahwa itu adalah kaitan esensi hukum itu kaitannya dengan filsafat hukum dan juga teori-teori lainnya termasuk adalah politik. Nah, Brueging misalnya, yang kalau Bapak Ibu baca bukunya sudah diterjemahkan oleh Profesor Arif Sidarta ya, tentang pemikiran tentang hukum, yaitu pernyataan yang saling berkaitan dengan sistem konseptual aturan-aturan hukum dan putusan hukum dan sistem yang penting diposisikan. Apakah saudara sudah punya ya buku ini? Bukunya Brueging. Insyaallah punya Bu kami. Bentar, saya Refleksi struktur ilmu hukum kalau nggak keliru. refleksi. Betul.
Insya Allah ada di rak buku mana ya? Yang refleksi ya. J. Refleksi tentang hukum ya. Betul. Oke. Oke, baik. Silakan Anda nanti lihat di situ, maka di situ ada salah satu pandangan dari Brueging yang mengatakan bahwa teori hukum itu adalah seluruh pernyataan yang saling tentunya berkaitan dengan sistem yang sifatnya adalah konseptual, aturan hukum, ya. Karena kalau sebuah teori itu kan ada pandangannya adalah ini adalah abstrak, tapi keabstrakan sebuah teori lebih bisa digunakan untuk mencari masalah dibanding dengan yang sifatnya adalah filsafat hukum tadi, yang itu sangat tinggi level abstraknya. Dan putusan-putusan hukum dan sistem yang penting dipositifkan. Jadi menurut Brueging bahwa hukum itu adalah merupakan sistem konseptual aturan dan juga merupakan sebuah putusan. Ini saya kira ini sistem hukum kemarin. Jadi kalau di negara Anglo-Saxon maka hukum itu berasal dari sebuah putusan-putusan dari para hakim. Nah, lalu menurut Brueging juga tentu dalam konteks aturan hukum tadi maka hukum juga memuat antara produk dan prosesnya. Jadi ada produknya, bentuknya seperti apa, lalu bagaimana proses itu dilaksanakan dalam konteks menegakkan sebuah aturan tersebut. Nah, ini tentu berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Profesor Mukhtar ya, yang mengatakan bahwa hukum itu unsurnya ada 4 ya, ada kaidah, kemudian asas, kemudian lembaga dan proses, institusi dan juga proses. Nah, itu 3 pendapat yang kiranya dari ketentuan atau pemikiran-pemikiran itu kita bisa menyarikan adanya sebuah teori hukum dalam konteks korelasinya dengan filsafat hukum. Ya, nanti Anda bisa mendiskusikan tentunya dengan Bapak Ibu yang mengajar filsafat hukum. Ya, teori hukum sama pengertiannya dengan filsafat hukum. Ada yang berpandangan seperti itu, ya. Ada juga yang membedakan antara pengertian dengan pengertian hukum itu sendiri dengan filsafat hukum. Ya. Ada juga yang menggabungkan atau mensinonimkan, menyamakan antara teori hukum dengan bersinonim dengan antara filsafat itu bersinonim dengan ilmu hukum. Nah, memang secara faktualnya kita tidak bisa memisahkan dari hasil pemikiran sebuah filsafati bisa memunculkan sebuah teori-teori hukum. Oke. Nah, lalu apa esensinya dengan demikian terhadap teori hukum itu? Tentu teori ini merupakan sesuatu yang paling tinggi yang tentunya pencapaiannya dilakukan oleh suatu disiplin ilmu. Nah, kebetulan kita berada pada disiplin ilmu hukum. Ya. Bagaimana cara pencapaiannya? Tentu dilakukan dengan cara menggunakan riset, penelitian, dan sebagainya, tentu dengan metode-metode yang sudah ada. Nah, saya sering mengatakan bahwa teori itu adalah bebas nilai. Sepanjang itu belum ada yang mengcounter terhadap penemuan baru, maka teori itu masih tetap berlaku. Dikritik di ini boleh-boleh saja. Ya, sah-sah saja. Sepanjang yang mengkritik itu juga memberikan sebuah argumentasi dari hasil riset dan sebagainya, sehingga bisa dipertanggungjawabkan secara akademik. Temuan yang tentunya bersifat teoretikal di bidang hukum, ya, yang itu merupakan buah hasil kerja dari para pakar hukum melalui kajian dan penelitian. Ya. Apakah misalnya teman-teman di level mahasiswa kita, di level S1 itu bisa kita sebut sebagai seorang pakar hukum gitu? Saya masih ingat ketika mengambil S3, itu ada seorang profesor itu mengatakan, kalau di level S1, S2, bahkan seorang dokter pun belum bisa itu dikatakan sebagai seorang pakar hukum yang kemudian menyatakan diri
sebagai ini hasil temuan saya kalau belum itu teruji secara metodologis itu ada kebenarannya. Gitu. Nah, sehingga yang disebut dengan pakar hukum tentu mereka yang secara memang terus-menerus mengkaji, mengkritisi berbagai macam atau hal tertentu terhadap hukum itu sampai bisa memunculkan sebuah teori hukum. Ya, dia harus menggeluti di bidang tertentu. Sama halnya dengan satu contoh kriteria untuk seseorang disebut sebagai kriteria untuk bisa itu kesaksian ahli saksi ahli itu bisa diterima. Secara teoretikal yang saya peroleh dari seorang ahli dari Jerman, kalau tidak salah Profesor Bungka mengatakan kriteria untuk seseorang bisa dikatakan dia sebagai ahli terhadap bidang tertentu itu minimal selama 5 tahun dia menggeluti terhadap sesuatu hal tertentu itu secara terus-menerus, kemudian tulisannya harus artikel atau jurnal-jurnalnya harus memang terkait dengan hal tersebut sehingga itu baru bisa dikatakan sebagai saksi ahli. Nah, tapi di kita kan seringkali yang muncul bukan saksi ahli, tapi adalah sampai diledekin menjadi ahli bersaksi. Apa bisa, nggak masuk kriteria sebetulnya. Sehingga makanya kan harus dilihat kurikulum vitae-nya selama kurun waktu tertentu, apakah seseorang itu membidangi sesuatu hal tertentu, peristiwa hukum tertentu itu sehingga bisa dikategorikan dia pakar di bidang hal tersebut. Nah, temuan teoretikal yang bersifat membumi tentunya berbeda dengan yang filsafat tadi, keabstrakannya adalah sangat tinggi sehingga belum bisa digunakan untuk memecahkan persoalan atau masalah hukum terutama yang terjadi di kemudian hari. Tetapi kalau itu sifatnya sudah teori, maka itu paling tidak bisa digunakan untuk memecahkan masalah-masalah hukum yang terutama bisa terjadi di kemudian hari. Kita bisa bayangkan tahun berapa misalnya Jeremy Bentham dengan teori utilitariannya, tahun berapa mereka menemukan. Sampai hari ini masih diyakini oleh teman-teman dan oleh kita semua terkait dengan teori hukumnya itu dan masih sering digunakan di dalam konteks menganalisis persoalan. Atau mungkin dengan teori-teori yang lainnya termasuk teori Stupenbau teori itu kan masih tetap digunakan sampai dengan hari ini. Itu. Nah, itu sebagai pengantar terlebih dahulu terkait dengan pengertian teori kemudian korelasinya dengan filsafat hukum dan esensi dari sebuah teori hukum. Monggo kalau ada pertanyaan. Terima kasih, mohon izin Bu Dr. Sukarmi. Terkait dengan penggunaan teori sebagai pisau analisis, kadang kita masih merasa kesulitan menjadikan teori itu sebagai pisau analisis tadi dalam memecahkan masalah yang terumus di dalam rumusan masalah. Pada saat saya penelitian di S1 dan S2, bahkan ada salah satu penguji, ini bukan sebagai pisau analisis, ini hanya sebagai pasang tempel saja bahwa teori itu ya seperti itu. Mungkin yang ingin saya diskusikan dan ingin saya tanyakan adalah cara kerja teori hukum itu sebagai pisau analisis itu berdasarkan pengalaman Bu Dr. Sukarmi itu seperti apa? Terima kasih. Ya, baik. Ya, saya pun akan bertanya itu. Ya. Seringkali memang ada kerangka teori atau kajian teoritis, tapi hanya berhenti di situ. Pertanyaannya adalah tadi kan fungsi dari teori adalah sebagai pisau analisis, sebagai pemecah persoalan di dalam apa yang kita persoalkan di dalam rumusan masalah. Pertanyaannya adalah bagaimana cara menggunakan teori itu di dalam analisis permasalahan. Kira-kira begitu ya, Mas Imam pertanyaannya. Iya, betul. Saya ambil contoh begini. Saya nggak usah ngambil contoh orang lain deh. Punya saya sendiri. Cuma karena di sini kan tidak pakai penjenjangan penggunaan teori ya, tidak pada grand, middle, lalu applied teori gitu ya. Katakanlah kita berbicara, kebetulan saya waktu itu adalah berbicara tentang kontrak elektronik. Ya, tanggung jawab pelaku usaha
terhadap kerugian konsumen bla 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 yang disebabkan karena adanya perjanjian baku di dalam kontrak elektronik. Nah, di dalam hal tersebut saya menggunakan sebuah grand teorinya adalah teori kontrak dari Grotius, bahwa kontrak itu adalah sebuah tanggung jawab moral. Nah, korelasi dari sebuah tanggung jawab itu saya memunculkan sebuah middle range teorinya adalah dengan menggunakan teori tanggung jawab. Ya. Dari teori tanggung jawab tentu kan banyak sekali itu model-model teori. Apakah based on fault atau strict liability atau limitation liability dan sebagainya. Tentu kita melihat karakter dari sebuah tulisan kita. Ya. Kebetulan saya menulis tentang namanya cyber law, itu adalah sesuatu yang high risk, ya, berisiko tinggi karena faceless nature dan sebagainya. Maka saya mencari tidak semua teori tanggung jawab. Saya memilih salah satunya yang kiranya bisa digunakan untuk menyelesaikan persoalan terkait dengan kontrak elektronik, yaitu saya memilih dengan strict liability. Kenapa? Karena strict liability itu adalah digunakan yang tidak mempersoalkan pembuktian adanya sebuah kesalahan. Ya, bahwa orang sudah dianggap memang harus bertanggung jawab apabila dia melakukan suatu perbuatan pelanggaran terhadap hal-hal yang berisiko tinggi. Ya. Lalu bagaimana itu menggunakannya ketika nanti di dalam masalah kita sudah membahas katakanlah bagaimana terkait dengan pertanggungjawaban gitu ya. Maka teori tadi kita tarik. Ya. Katakanlah tadi kita bicara kontrak ya. Ketika kita pada saat pembahasan bagaimana keabsahan kontrak elektronik itu, maka teori kontrak tadi kita tarik untuk menggunakan analisis. Berdasarkan teori tadi bunyinya begini menurut si Anu gitu ya. Maka dalam konteks persoalan yang kita bahas ini, maka ini memenuhi kriteria itu tidak. Lalu kita sependapat atau tidak dengan teori tersebut. Ketika kita sependapat, kan itu akan ada beberapa tentunya ya, beberapa pandangan teori-teori. Dari sekian teori yang ada, kita harus memilih, kita condongnya kemana. Ya, tentu dengan kecondongan itu kita harus berargumentasi, tidak hanya sekedar plek. Itulah makanya akan memunculkan, kalau toh kita akan menggunakan punyanya si A, tetapi dengan kriteria yang lebih, yang kemudian kita mengatakan kita bisa mengkritisi teori itu adalah sesuatu hal yang bagus. Tapi kalau hanya tidak, seperti pertanyaan Anda tadi, bagaimana menggunakannya? Ya dengan cara itu saja. Jadi ketika kita ngomong kontra, ambil itu tadi teorinya. Dari situ nanti akan, oh ternyata ini sesuai. Oh enggak sesuai dengan perkembangan, maka saya mengkritisi itu. Teori ini sudah enggak relevan. Cari pendukungnya dengan mengambil teori lain yang dengan perkembangan yang ada. Begitu Pak Imam ya. Enggak sulit kok, insya Allah. Iya, siap Bu Sugarmi. Ya. Makanya pasti akan ditanyakan, karena yang terjadi adalah dia sebagai pajangan, dia hanya ngelantur ngomong di belakang, loh kok lepas dengan teori yang kita tulis, kita janjikan. Teorinya itu sebagai janji yang harus dipakai di belakang sebagai pisau analisis. Gitu ya. Oke. Baik, monggo masih ada? Izin Bu Karmi. Ye. Indra. Kebetulan saya kan notaris Bu. Banyak persidangan banyak persidangan itu di persidangan banyak dijadikan saksi ahli yang terkait tadi Ibu bilang saksi ahli tadi. Nah itu diambilkan dari notaris-notaris yang sudah senior yang mungkin masa jabatannya sudah 10 tahun ke atas. Nah apakah itu bisa dijadikan pisau analisa ketika dia menjadi saksi ahli di suatu persidangan walaupun dia sudah berpraktek menjadi notaris 10 tahun ke atas, seperti yang dikatakan oleh Ibu tadi bahwa satu bidang tertentu yang dikaji secara terus-menerus selama minimal 5 tahun tadi kata Prof dari Jerman tadi, apakah itu bisa disamakan dengan itu, Dokter? Mohon petunjuknya. Baik, terima kasih Pak Indra. Ya, kalau memang seseorang itu sudah menggeluti lebih dari
katakanlah 5 tahun ke atas dianggap kan dia sudah sangat memahami ya terkait persoalan tertentu tersebut ya. Itu bisa Pak dikategorikan dari ini. Kemudian juga harus didukung dengan tentunya karya-karya yang sudah saya. Tapi ini kan praktisi ya. Praktisi tentu dilihat dari sisi praktek yang sudah dilakukan selama ini. Tapi kalau itu dari akademisi juga harus didukung dengan tidak hanya masa kerjanya, ya tidak hanya masa kerjanya, tetapi juga karya-karya yang dihasilkan. Apakah dia mendukung untuk bisa dia dikatakan sebagai pakar tersebut? Ya, sebagai contoh misalnya. Saya beberapa kali misalnya di dalam saksi ahli, orang akan melihat dari kurikulum vitae dan karya saya sudah tidak akan berbicara banyak ketika dihadapkan di persidangan. Oh ya, orang ini memang fluent atau mampu atau memang memiliki kapasitas sebagai seorang ahli di bidang persaingan misalnya, semacam itu. Jadi dari sisi pengalaman kerja jangka waktu itu, ukuran 10 tahun dianggap sesuatu yang sudah tefuh ya, kira-kira dianggap dalam tanda kutip seseorang itu adalah pakar di bidang tersebut. Itu Pak ya. Iya, matur nuwun. Oke, masih ada? Monggo. Kalau tidak kita lanjutkan. Nah, lalu apa sebetulnya dengan demikian bedanya dengan filsafat hukum? Ya. Filsafat hukum itu tingkat keabstrakannya sangat tinggi. Ya. Tingkat keabstrakannya sangat tinggi. Sehingga posisi dari filsafat hukum itu seringkali digunakan dia sebagai payungnya. Atau disebut dengan grand teorinya. Ya. Grand teorinya yang bisa memayungi teori-teori yang ada di bawahnya. Ya. Karena sifatnya adalah grand, memang tidak dapat digunakan secara langsung dia sebagai sebuah landasan teoretikal untuk memecahkan persoalan hukum yang sangat aktual. Ya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati gitu ya, filsafat hukum dan teori hukum itu memang sangat penting perannya dalam konteks bagi kita yang menggeluti di dunia hukum. Ya, tidak kepentingannya tidak hanya pada konteks kita sebagai seorang akademisi ataupun seorang mahasiswa yang nantinya adalah menghasilkan sebuah karya yang berupa disertasi, tetapi ini juga sangat penting perannya bagi misalnya para praktisi. Ya, seperti seorang notaris, hakim, jaksa dan sebagainya. Kenapa ini penting ya? Ketika ini pengalaman lagi, ketika saya mengikuti ya, tapi ternyata Allah belum kasih rezeki ke arah sana begitu kira-kira. Proses seleksi hakim agung. Ya. Pada saat proses seleksi hakim agung itu tes potensi atau kemampuan kita di dunia filsafat hukum dan teori hukum sangat diuji di situ. Ya. Baik dalam konteks waktu pada saat ujian tertulis itu pertanyaan filsafat, teori hukum terhadap bagaimana mengaplikasikannya di dalam konteks kasus itu dipertanyakan. Lalu bagaimana kita membuat tulisan secara langsung itu dengan berbasis filsafat dan teori hukum. Kenapa ini penting? Memang dalam konteks tadi ketika kita berbicara masalah teori tadi bahwa teori hukum itu tidak hanya sekedar kaidah tetapi juga terkait dengan putusan-putusan. Di dalam membuat sebuah putusan tentu juga harus diwarnai dengan adanya sebuah kajian teoritis, termasuk adalah kajian filsafati. Itu jadi penting memang. Makanya saya sering menginikan kepada teman-teman itu kalau Anda disuruh ngajar filsafat atau teori hukum itu harusnya bersyukur karena siapa tahu someday kita membutuhkan itu dan sangat diperlukan menurut saya. Gitu ya. Oke. Nah, kemudian tidak dapat digunakan secara langsung, oke. Lalu perlu diturunkan yang derajatnya menjadi teori biasa yang sifatnya adalah membumi.
ya, sehingga tadi bisa digunakan sebagai satu bentuk pisau analisis. Nah, kemudian karena filsafat itu merupakan hasil pikiran dari para filosof, tetapi kalau teori hukum, ya, teori hukum itu adalah hasil karya dari pakar hukum. Ya, tadi kembali pada pertanyaan bahwa siapa yang dianggap pakar? Tentunya orang yang memang memiliki pengalaman. Maka kalau Bapak Ibu melihat mengukur seseorang itu dianggap pakar, pasti dilihat pengalaman kerjanya. Kalau Anda melamar di itu ya, ketentuan mau di komisi apa atau di jabatan tertentu itu adalah 10 tahun ya, minimal kan 10 tahun itu pengalaman yang dianggap mereka memang pakar di bidang tersebut. Nah, kemudian kalau itu pakar hukum bisa jadi dia tanpa mengacu kepada filsafat tertentu. Ya, dia bisa memikirkan sesuatu dari hasil kajian penelitiannya dengan metode tertentu, kemudian menemukan suatu teori tentang hukum. Ya, seperti halnya misalnya Profesor Sacipto Raharjo dengan hasil tulisan beliau kemudian mengkaji, mengkritisi teori-teori dari satu pandangan yang sifatnya adalah sociological jurisprudence dari segi kajian filsafat, kemudian memunculkan sebuah teori, yaitu yang dinamakan dengan melihat fenomena perkembangan yang ada, maka muncullah apa yang disebut dengan teori hukum progresif, gitu ya. Atau kemudian pendapatnya dari siapa itu yang mengkritisi tentang bahwa hakim itu kalau hanya corong dari undang-undang, maka itu akan memunculkan sebuah keputusan yang jauh dari roh keadilan. Maka muncullah studi hukum kritis atau critical legal realism, itu yang mengkritisi terhadap peran hakim sebagai corong dari undang-undang. Nah itu, jadi itu. Lalu apa sebetulnya tujuan dari sebuah teori hukum? Nah, teori hukum memiliki tujuan bagaimana menjelaskan kejadian-kejadian dalam bidang hukum dan mencoba bagaimana untuk memberikan sebuah penilaian. Apakah peristiwa atau kejadian-kejadian itu terkategori sebuah kejadian hukum dan bagaimana hukum menilai bahwa itu adalah sebuah peristiwa hukum. Lalu teori hukum tentu dilandasi oleh teori filsafat dan politik umum. Ya, jadi hukum itu juga tidak mungkin. Tadi kalau kita melihat teorinya siapa tadi? Hans Kelsen begitu ya. Teori hukum kan tidak mau diriwui dengan teori-teori lain selain hukum, law is law gitu. Tetapi dalam konteks ini kalau itu yang terjadi, maka teori hukum akan menjadi ketinggalan dari suatu bentuk perubahan. Maka Bapak Ibu sekalian, tren yang sekarang terjadi, metode-metode penelitian yang ada tidak sekedar sifatnya adalah monodisiplin, tetapi sudah mulai pada multi, bahkan adalah transdisipliner. Gitu ya. Nah, sebagai pisau analisis terhadap permasalahan hukum yang diangkat, tadi sesuai dengan pertanyaan dari Mas Imam tadi. Oke, nah penjenjangan dalam sebuah teori hukum dalam dunia ilmu kita melihat ada tentang teori payung, ya, yaitu grand teorinya. Lalu ada middle range teorinya, yang levelnya pada di tengah-tengah, yang itu merupakan sebetulnya turunan dari grand teorinya tadi. Lalu ada teori yang sifatnya adalah applied. Hanya saja Bapak Ibu sekalian, untuk kondisi kita di program doktor sini memang tidak secara strict gitu ya, bahwa di dalam penulisan sebuah disertasi itu harus memunculkan ini grand-nya, ini teori, ini middle range-nya, kemudian ini applied-nya. Tapi bagi teman-teman yang kebetulan, misalnya saya nggak tahu di UGM atau di apa, kebetulan saya alumni Pajajaran, maka itu mungkin seperti Pak Profesor Fadli, almarhum Pak Jasim, saya, Pak An gitu ya, sama Bu Adi gitu ya, itu
pakemnya dengan menggunakan itu. Ini yang memang ada di dalam konteks dunia ilmu, gitu ya. Tapi penggunaannya memang terserah kepada penyelenggara pendidikan masing-masing, gitu ya. Tapi dari dunia ilmu memberikan leveling terhadap teori yang ada. Jadi level grand, middle, dan applied teori. Nah, di dalam konteks penempatannya, maka kita betul-betul harus bisa membuktikan adanya suatu korelasi atau benang merah antara grand teori, middle range teori, dan applied teori. Maka itulah yang harus kita gambarkan dalam konteks kerangka berpikir kita. Ya, kalau nggak salah di sini nggak ada ya kerangka pemikiran. Yang ada desain penelitian ya. Penelitian. Yes, desain penelitian. Tapi kalau di konteks di filsafat ilmu itu ada kerangka pemikiran. Nah, dari kerangka pemikiran itulah kita bisa menggambarkan bagaimana di mana letak grand-nya, di mana letak middle, di mana letak applied, lalu garis atau benang merahnya antara grand, middle, dan applied itu akan bisa tergambar dengan jelas. Disitulah letak pertanggungjawaban secara akademik seorang yang berani menjanjikan dirinya menempatkan di masing-masing level tadi, kemudian itu yang harus dipertanggungjawabkan secara akademik dalam sebuah tulisannya. Oke, nah dari situ nanti akan memunculkan apakah pada level kita hanya mendukung teori yang ada, mengkritisi teori yang ada, atau pada level sampai bisa menemukan teori yang baru itu akan kelihatan. Gitu. Oke, nah lalu apa yang menjadi ciri-ciri dari sebuah teori hukum? Nah, ciri sebuah teori hukum itu mengajak kita untuk berpikir tentang hukum. Teman-teman sekalian, tentu ini sudah level kita sudah jauh lah ya tentang berpikir tentang hukum. Ya sejak kita masuk di S1 sudah diajari apa itu hukum, berpikir tentang hukum. Dan termasuk juga memikirkan bagaimana perkembangan terhadap hukum itu sendiri, gitu ya. Lalu mencari segala sesuatu tentang hukum. Sampai kepada posisi misalnya kita menemukan adanya perubahan paradigma tentang perkembangan hukum yang karena pengaruh adanya teknologi dan sebagainya, kemudian memasukkan hal-hal baru di dalam konteks perubahan hukum kita atau law reform. Lalu menanyakan mana yang sebetulnya ini merupakan hukum atau bukan, itu juga termasuk ciri-ciri sebuah teori hukum. Lalu menanyakan apa itu isi dari sebuah sistem hukum, ya, seperti yang disampaikan oleh Fuller kemarin, ada 8 kriteria yang dikategori sebuah sistem hukum. Kemudian tidak membentuk hukum yang ajak. Memperoleh material ilmu hukum itu sendiri merupakan metateori sampai kepada bagaimana kita bisa berbicara tentang pertimbangan atau penalaran dari seorang ahli dari hukum. Ya. Penalaran dari ahli seorang hukum itu adalah menggunakan mekanisme atau cara-cara berdasarkan sebuah teori hukum. Ya. Seorang notaris tentunya, saya ambil contoh, dia akan pasti menggunakan sebuah penalaran dari sebuah hukum ketika akan membuat sesuatu akta. Ya, menalarkan apakah akta yang akan dibuat ini jelas-jelas sudah memenuhi sebuah kriteria yang terkategori sebuah akta sebagaimana yang ada di dalam teori-teori dalam pembuatan akta dan sebagainya. Seorang hakim ketika mau memutuskan sebuah perkara, tentu dia akan bernalar dengan menggunakan nalar-nalar dari hukum, apakah logis atau tidak sebuah putusan yang dia akan ambil dan sebagainya. Itu ya, itu tentu dasarnya adalah mengambil dari sebuah teori-teori hukum yang ada. Oke. Oleh karena itu, maka apa sebetulnya urgensi dari sebuah
teori hukum. Tentu di sini adalah urgensi dari sebuah teori hukum digunakan untuk menjelaskan hukum itu dengan cara menafsirkan sesuatu arti dari pengertian dari sesuatu itu. Ya, peristiwa hukum perundang-undang teori. Kalau ada pertentangan itu, maka apa solusi jalan keluar secara hukum yang bisa dilakukan? Apakah dia selevelnya adalah kalau yang menggunakan aspek superior, delegate, inferior, dan seterusnya. Nah, kemudian juga urgensinya bisa digunakan untuk menilai suatu peristiwa hukum dan memprediksi sesuatu yang akan terjadi di kemudian hari. Ya, jadi itu urgensi dari sebuah teori hukum. Oke, sampai sini dulu. Enggak, kita diskusikan. Kalau ada yang dipertanyakan atau kurang jelas. Mohon izin Bu Karmi, yang pertama apa kriteria? Ya Pak, satu-satu. Saya dulu J. Ya Pak Imam, silakan Mas Imam. Yang pertama, apa kriteria sebuah teori itu dalam penelitian disertasi ini bisa dijadikan sebagai grant dan bisa dijadikan sebagai middle maupun applet? Itu yang pertama Bu Dr. Sukarmi. Yang kedua, apakah satu masalah itu harus dijelaskan atau dianalisis dengan satu teori atau bahkan bisa menggunakan 2 atau 3 teori, misalnya masalahnya mungkin dikaji begitu kompleks. Terima kasih. Baik. Yang pertama adalah kapan kita bisa melihat bahwa mana yang kita bisa jadikan sebuah grand theory, gitu ya. Tadi kan posisi grand theory tadi adalah kandungan yang sangat keabstrakannya sangat tinggi, ya. Dia lebih pada sifatnya adalah filosofis. Tentu pengambilan derajat yang tertingginya grand theory tadi lagi-lagi kembali misalnya kepada masalah yang hendak kita kaji. Atau bisa dengan lebih dari satu teori. Ketika kita menggunakan pola dengan penjenjangan ini, maka yang hanya satu itu adalah grand teori. Tetapi untuk middle rank teorinya bisa menggunakan lebih dari satu teori sepanjang, lagi-lagi Bapak Ibu sekalian, sepanjang memang itu adalah ada relevansi dan korelasinya dengan masalah-masalah yang kita hendak selesaikan. Ya, jadi memang sangat subjektif sekali memilihnya ini. Sepanjang kita bisa mampu memberikan sebuah argumentasi, memang teori ini betul-betul kita bisa akan gunakan dan sangat membantu. Sambil contoh tadi ya, saya tadi kan middle rank-nya nggak cuma satu, ya, saya menggunakan lebih dari satu. Kenapa? Pemikiran saya adalah kita belum memiliki suatu undang-undang. Maka proses untuk sebuah pembangunan konteks dalam negara hukum itu salah satu bentuk pembangunannya adalah hukumnya adalah satu-satunya jalan hanya melalui satu peraturan perundang-undangan. Maka saya menggunakan middle ring teorinya adalah selain dari tadi yang saya katakan adalah teori tentang punyanya Pak Muhtar Kusumaatmadja, ya, development law, teori hukum pembangunan, dan juga saya didukung dengan teorinya model tanggung jawab tadi dengan pola strict liability, dan juga didukung dengan yang karena apa, tujuan dari undang-undang ini adalah karena nanti kaitannya dengan pelindungan konsumen. Kan konsumen ini banyak, harapannya hukum ini adalah bisa memberikan kemanfaatan bagi orang banyak. Maka saya mengkaitkannya dengan teorinya si Jeremy Bentham, tentu dengan pembatasan-pembatasan. Ya. Lalu bagaimana untuk applied-nya? Applied-nya adalah tadi basisnya adalah saya teknologi, maka saya mengambil asas-asas di dalam konteks
Ya, asas-asas dalam konteks penyelesaian persoalan yang terkait dengan teknologi. Ya, asas-asas di dalam kontrak bisa kita gunakan, asas-asas atau prinsip-prinsip di dalam transaksi dalam teknologi kita bisa gunakan. Intinya adalah bisa penggunaan teori itu lebih dari satu sepanjang memang itu betul-betul Bapak Ibu yakin bahwa itu akan bisa mampu untuk menyelesaikan persoalan yang kita angkat. Tapi kalau tidak, nanti akan muncul pertanyaan tadi. Ini kok sekedar ditempelkan hanya untuk mempertebal tulisan kita, tapi tidak digunakan sebagai pisau analisis. Itu ya, Pak Imam ya. Siap, makasih. Nanti saya pengen sebelum kita berpindah ke Pak Priyo, saya pengen Bapak Ibu sekalian menerapkan ini gitu. Ya, berangkat dari rencana disertasi atau tulisan yang hendak Bapak Ibu angkat. Nanti akan ketahuan mana yang akan bisa kita angkat dia sebagai grand, middle, dan juga applied teorinya. Gitu ya. Oke. Baik, monggo silakan yang kedua tadi Pak Kukuh ya. Monggo Pak. Halo. Assalamualaikum. Salam. Dokter Suparmi. Iya. Assalamualaikum. Jadi, saya ingin bertanya, Prof. Ya. Terkait dengan halo. Ya, jaringan suaranya putus-putus. Putus-putus. Oke. Saya ingin bertanya tentang beberapa pandangan terkait dengan ilmu yang sifatnya normatif. Gitu. Masih putus-putus ya, Prof? Ya, nggak jelas, Pak. Bisa di chat aja coba. Mungkin lainnya dulu, Prof. Lainnya dulu mungkin. Oke, ya silakan Bapak cari sambungan yang agak bagus. Monggo, dilanjut yang lain kalau ada. Halo. Ibu mau tanya. Mungkin lainnya dulu. Ya, jelas ya? Ya. Siapa yang lain? Monggo. Saya, Bu. Saya. Oke, terima kasih atas saya, Bu. Faro Hasan. Sebenarnya lebih kepada ini, Bu. Lebih kepada harapan sih. Bahwa nanti mungkin setelah materi Ibu sampaikan nanti selesai, mungkin kami diberikan tugas dan tugas dari kami itu diberikan masukan-masukan kekurangan dan kelebihannya mungkin seperti itu, Bu, sehingga kami itu tahu apa yang harus kami lakukan ke depannya seperti itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua berkaitan ini, Bu, artinya untuk menerapkan teori dengan perspektif itu seringkali mungkin khususnya pada saya, Bu, mungkin itu agak sedikit bertabrakan gitu, Bu. Mungkin bisa lebih dijelaskan lagi berkaitan teori dan perspektif itu sendiri ketika digunakan dalam sebuah penelitian dan kajian ilmiah seperti itu. Oke. Baik, yang pertama terkait harapan tadi Pak ya, tadi saya sampaikan bahwa nanti sebelum berakhir perkuliahan dengan saya, memang saya pengen Bapak Ibu sekalian membuat suatu tugas itu, yang itu sekaligus juga menjadi bahan penilaian dari kami, untuk membuat tugas itu, membuat tulisan saudara yang tentunya berdasarkan teori-teori hukum yang ada ini, untuk diterapkan nantinya di dalam tulisan saudara, lalu nanti saya akan memberi komentar itu pasti gitu ya, yang mudah-mudahan itu bisa membantu Bapak Ibu sekalian dalam rangka untuk memproses lebih lanjut di dalam tulisan nanti di proposal ataupun di penulisan lebih lanjut. Ya itu pasti Pak, nanti akan kita lakukan itu. Yang kedua, bagaimana penerapannya antara teori dengan perspektif? Ini yang saya pertanyakan, yang dimaksud perspektif ini di mana ya? Perspektif itu pandangan siapa, atau pandangan pribadi kita, atau perspektif orang lain? Ya perspektif mungkin perspektif salah satu tokoh hukum itu, Bu. Mungkin itu seperti itu. Ya.
Oke, baik. Kalau kita di dalam tadi kan kerangka berpikir kita sudah menetapkan sebuah teori apa yang akan kita gunakan. Nah, teori itu kan tadi hasil buah pikiran dari para pakar. Katakanlah kita mengambil teori pelindungan hukum nih, paling mudah itu dan sering kali digunakan oleh teman-teman kita di level S1 maupun S2. Misalnya teorinya Profesor Hajon, ya, teori pelindungan hukum yang sifatnya yaitu pelindungan yang represif dan preventif dan represif, misalnya seperti itu. Nah, tentu kemudian ini kan kemudian kita bawa sebagai bahan untuk menganalisis permasalahan kita. Katakanlah Bapak mengambil tentang pelindungan hukum bagi seorang pedagang kaki lima, katakanlah semacam itu. Maka dari perspektif teorinya Pak Hajon tadi seperti apa terkait dengan secara preventifnya apa? Preventifnya itu kan dari sisi ketentuan peraturan perundang-undangannya. Apakah sudah ada aturan yang mengatur tentang pelindungan hukum bagi seorang PKL yang melakukan penjajahan dagangannya di pinggir jalan itu seperti apa, misal sebagai contoh. Lalu kalau itu menjadi persoalan, apakah ada mekanisme di dalam rangka untuk menyelesaikan masalahnya? Ya, melalui lembaga, apakah itu litigasi atau non litigasi, misalnya semacam itu. Itu perspektif teorinya kan harus dijabarkan seperti itu. Lalu dari teori tersebut bisa jadi ada ya seorang sarjana atau si A si B-nya misalnya mengambil dari teori itu kemudian memberikan perspektif atau pandangan terhadap teorinya Hajon. Ya. Kemudian terhadap perspektif ini, apakah kita melihat bahwa perspektif yang disampaikan oleh seseorang ini kemudian memunculkan sebuah teori baru atau tidak? Atau mengkritisi atau sekedar dia hanya mengamini dari apa yang disampaikan oleh Hajon. Ketika dia mengkritisi sampai bisa menemukan kemudian hasil temuannya dari perspektif pandangan dari seorang ini kemudian diikuti juga oleh pihak lain, ya, diikuti juga oleh pihak lain, bisa jadi orang ini hasil kritikannya bisa memunculkan sesuatu teori yaitu mengkritisi dari teorinya Hajon. Ya, saya ambil contoh misalnya. Saya paling mudah tuh memberi contoh itu Pak Muhtar itu paling kelihatan sekali. Mungkin kita melihatnya hanya sepele. Dari pandangan Roskupon, law is a tool of social engineering. Bahwa hukum itu adalah alat rekayasa sosial. Nah, Pak Muhtar memandang, cara pandang Pak Muhtar kalau tool itu meremehkan hukum gitu, secara sederhananya begitu. Karena hanya sebagai alat. Lalu apa pemikiran dia? Kalau sebagai alat, maka dia akan ditendang oleh sistem-sistem yang lain, sistem di luar hukum. Karena itu adalah kondisi yang ada di kita, terjadi semacam itu. Oleh karena itu, dia memunculkan sebuah kritik terhadap tool itu, digantilah sebuah sarana. Nah, dari situ Pak Muhtar, dari pandangannya itu, perspektifnya itu memunculkan sebuah teori yang disebut dengan development law atau teori pembangunan hukum. Nah, akhirnya teori pembangunan hukum itu loh dari hasil perspektif pandangan terhadap kritik tulisan atau pemikiran dari Roskupon itu memunculkan sebuah teori baru yaitu law of development atau teori pembangunan hukum yang kemudian itu dijadikan sebuah teori yang sampai akhirnya disebutlah sebagai sebuah dalam tataran filsafatnya adalah mazhab Unpad semacam itu. Gitu Pak ya. Tapi kalau tidak sampai dia memunculkan sebuah teori baru, ya dia hanya sekedar perspektif atau pandangan yang biasa saja terhadap peristiwa atau teori tersebut gitu. Gitu Pak ya. Oke Bu, terima kasih. Masih ada? Monggo Pak Kuko sudah ini Pak Irul kayaknya mau bicara. Ya, Bu, selamat. Monggo. Oke. Ya. Jadi terkait dengan teori hukum ini kan banyak Bu ya, nanti tergantung dari fokus kajian disertasinya ada di mana. Oke. Jadi nanti yang kalau dari penjelasan Ibu dan dari pertanyaan Bapak Ibu yang lain, jadi yang menentukan nanti
apakah suatu teori itu terkait bisa dipakai atau tidak tergantung dari research question-nya. Ya, tergantung dari kedalaman atau keluasan apa yang kita kehendaki. Tetapi saya ingin bertanya, Bu. Teori sendiri kan dibangun atas dalil-dalil. Ya, dalil-dalil yang sudah diuji sehingga semakin kuat dalil-dalilnya, berarti keberlakuan teori itu bisa semakin bagus lah ya, semakin bisa menjawab semua permasalahan. Nah, padahal lahirnya teori ini juga tidak terlepas dari konteks historis dan konteks sosial budaya. Pada waktu si pemikir itu memikirkan atau melahirkan teori tersebut. Ya. Nah, sedangkan pada waktu nanti kita meneliti di disertasi kita, kondisinya sudah berbeda. Ya, nah, kondisinya itu asumsi bangunan dalil-dalilnya itu mungkin tidak sama. Seperti tadi contohnya di Bu Karmi menjelaskan bahwa bukan kasusnya di cerita development teori tadi dari Profesor Mokhtar ya. Itu dari pemikiran Pak Profesor Mokhtar Kusumatmaja itu karena konteksnya lain, meskipun sama-sama berangkat dari Ruskopon. Tetapi karena konteks sosial, konteks pembangunan hukum, dan lain sebagainya, itu berubah, maka ada progresivitas pemikiran bahwa meskipun ujungnya itu sebagai social engineering, tapi ya jangan ngomong alat lah, tapi sarana. Nah, bisa mengomong, bisa berpendapat, bisa menganalisis sampai ke sarana itu kan karena asumsi teori dalil-dalilnya tidak seperti yang. Nah, permasalahannya kan kalau saya dan mungkin teman-teman pembacaan terhadap situasi yang sekarang itu kan juga mempengaruhi teori hukum apa yang akan diambil. Tidak hanya sekedar pada research question-nya aja. Bagaimana Bu itu? Apakah mencocokkannya itu? Jadi umumnya Hans Kelsen itu kan zaman tahun berapa gitu ya, asumsi dalil-dalilnya kan, atau Jeremy Bentham, atau perkembangan teori itu juga kan karena ada perkembangan sosial. Nah, yang sekarang karena kita yang amati ini keadaan yang sekarang, nah itu seringkali mungkin fallacy-nya atau ketidakcocokannya itu loh itu nggak sama Pak, wong itu dulu asumsinya begini kok pakai teori ini kan keadaannya sudah lain. Nah itu kan ada gap Bu di situ. Itu bagaimana cara mengatasinya? Matur nuwun Bu Dr. Sukarmi. Baik, terima kasih. Ini pertanyaannya sudah luar biasa ini. Luar biasa ngawur. Hah? Luar biasa ngawur. Ya, oke. Ya. Ya, memang betul seperti itu. Jadi makanya tadi saya katakan bahwa teori itu adalah bebas nilai, kan? Bebas nilai. Sesuai dengan kondisi dan situasi yang ada. Tetapi bisa jadi apa yang dilahirkan pada masa semacam itu, pada zamannya itu masih relevan dengan sekarang. Pertanyaannya adalah bagaimana kalau kondisi itu sudah tidak relevan dengan ada yang ini, kan seharusnya kita tidak bisa ngepas-ngepasin, kan gitu. Nggak cocok lah dengan situasi sekarang, maka muncullah seharusnya ada pembaruan terhadap teori itu ya sesuai dengan kekiniannya, kan semacam itu. Maka dari di mana ya? Oh belum ya, belum sampai ke sana barangkali. Maka seharusnya karena itu didasarkan betul tadi adalah hasil dalil-dalil yang sudah melalui proses yang begitu panjang sampai pada penemuan itu bisa pada level teoritis tadi, maka tentunya kita boleh Pak melakukan suatu bentuk kritisi gitu ya. Tentu saya yakin misalnya ambil contoh misalnya trias politika deh, Montesquieu itu kan pembagian kekuasaan itu hanya terbelah 3, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Nah ternyata di dalam konteks perkembangannya maka muncullah sesuatu yang baru dengan apa yang dinamakan cabang keempat,
Ya, tentu cabang keempat ini kalau di level Indonesia kan Pak Jimli, tapi sebelum Pak Jimli itu ada pakar asing yang memunculkan dengan bahasa namanya State Auxiliary Board, sehingga memunculkan cabang keempat. Atau dalam konteks yang saya geluti misalnya dalam dunia persaingan, itu yang paling mudah saya memberikan contoh, dalam konteks kita melihat teori single economic entity, ini Pak Irul pasti sangat paham sekali. Ketika terhadap kondisi yang terjadi, itu kita melihat pada kondisi teori yang ada, kita tidak bisa untuk menyelesaikan masalah itu terhadap perkembangan yang ada. Dan itu memunculkan kasus yang sulit untuk bisa diselesaikan berdasarkan basis hukum positif. Lalu apa yang dikembangkan dalam konteks ini? Kita melihat realita yang ada dan yang best practices yang terjadi di beberapa negara sudah memunculkan sebuah bentuk teori baru, teori afiliasi namanya yang disebut dengan single economic entity. Nah, dari SEE itu ternyata setelah diuji di dalam konteks putusan kita bisa memunculkan itu kan tadi fungsinya adalah untuk menyelesaikan permasalahan. Ternyata masalahnya bisa selesai dengan cara itu dan bisa tercover, dan penguatannya dalam konteks positivismenya adalah dengan dikuatkan oleh sebuah putusan dari sebuah pengadilan misalnya. Sehingga memang tidak diharamkan bagi kita, katakanlah memang kita mengambil dari teori-teori lama. Sepanjang itu masih relevan, ya, sepanjang itu masih relevan, ya, dengan situasi dan kondisi yang ada saat ini, tentu masih bisa digunakan. Tetapi kalau tidak, maka disitulah kita diminta untuk berkreasi dengan mencari atau melihat perubahan paradigma dalam teori-teori yang ada. Ya mungkin itu munculnya di mohon maaf Bu ya, munculnya di middle range-nya Bu ya, mungkin ya. Betul, di middle range. Makanya saya katakan tadi middle range itu tidak hanya yang satu grand-nya saja, karena filsafat tadi di grand, tapi di middle itu kalau dengan teori ini kita hanya bisa menyelesaikan separuh dari persoalan, tapi persoalan ini tidak bisa terselesaikan, maka kita carikan landasan teori yang lain yang bisa mendukung itu. Sepanjang kita bisa mampu menjelaskan bahwa memang dengan teori ini kita bisa menyelesaikan kompleksitas dari persoalan yang kita angkat. Gitu Pak Irul. Matur nuwun Bu, Dr. Barmi, nggih, matur nuwun. Monggo yang lain. Baik. Kalau tidak ada, nah tadi urgensi sudah. Nah, sumbernya apa? Ini sudah kita singgung tadi bahwa sumber dari teori hukum itu adalah tentu berasal dari tadi pendapat dari para sarjana hukum tentang hukum, dan bagaimana cara memaknai hukum itu tentu bergantung pada aliran yang dianut. Nah, hasil dari karya seseorang, katakanlah nanti di level Bapak Ibu sekalian memunculkan di S3, itu bisa sudah dijadikan rujukan. Berdasarkan, misalnya bisa jadi nanti si A, si B di antara Bapak Ibu sekalian memunculkan satu buah hasil kontemplasinya berdasarkan metode tertentu, dari sebagainya, hasil risetnya memunculkan sebuah teori, maka itu bisa dijadikan sebuah temuan. Ya minimal seorang dokter lah bisa sudah dianggap bahwa itu bisa jadikan rujukan. Tapi kalau S1, S2 belum lah. Karena kalau level S3 kan tadi berpikirnya sudah pada level yang sifatnya adalah filsafati. Ya, sudah berpikir secara mendalam, kritis, rasional dan sebagainya terhadap sebuah hakikat tertentu. Nah, itu tinggal kemudian dibumikan memunculkan sebuah teori. Oke. Nah, macam-macam teori hukum, yaitu teori yang bersifat teokrasi dari Stahl ya, Friedrich Stahl. Beliau memandang bahwa hukum ini adalah sebuah kemauan Tuhan. Nah, ini kita bisa sampaikan tadi yang disampaikan oleh Pak Irul misalnya, kalau kita hanya berangkat dari pendapatnya teori teokrasi ini, maka melihat hukum ada pada kepercayaan pada Tuhan. Perintah Tuhan ditulis dalam bentuk
kitab suci. Nah, kira-kira kalau ini misalnya kita pakai sebagai sebuah katakanlah grand theory, kalau kita mengkaji katakanlah misalnya tentang ekonomi syariah, katakanlah semacam itu, tentu ini kan bisa kita angkat dia sebagai sebuah grand theory. Nah, dari rumusan yang ada di dalam Al-Quran, katakanlah terkait dengan bagaimana konsep tentang ekonomi syariah, maka itu bisa dijadikan sebuah grandnya. Tapi apakah itu pasti betul? Ya tentu itu tergantung kita di dalam konteks inikan dan kemudian didukung dengan teori-teori yang ada. Ya. Lalu yang kedua adalah teori perjanjian masyarakat. Pandangannya adalah negara berdasar atas kemauan rakyat. Yang ini kemudian coba dikonter lagi oleh Jelinek. Enggak seperti itu, Rosul. Bahwa kejadian dari sebuah teori perjanjian tidak berasal dari negara itu tidak berdasar atas kemauan rakyat, tetapi dia dasarnya adalah kemauan bersama dari masyarakat itu. Kemudian memunculkan misalnya adanya suatu negara kedaulatan itu, dan negara mempunyai kekuatan yang tidak terbatas. Kemudian dibantah lagi, nggak mungkin seperti itu. Jadi ini kan selalu berkembang. Sesuai tadi persis yang Pak Edu sampaikan, situasi dan kondisi yang melingkupinya di situasi apa, kejadian apa yang muncul pada saat itu, dan kondisi masyarakat dan culture budaya yang berkembang pada saat itu tentunya. Nah, di abad 20 mereka menyangkal semua pendapat yang di atas, menentang dari teori kedaulatan negara. Hukum itu berasal dari perasaan hukum yang ada pada sebagian besar anggota masyarakat. Ya kan? Maka ini yang kemudian dijadikan kepada kita bahwa saya ambil misalnya dalam contoh di Undang-Undang 12 2011 itu kan sekarang menjadi wajib partisipasi publik itu menjadi penting dalam rangka untuk penyusunan peraturan perundang-undangan. Ya, itu kan muncul satu pasal khusus tentang bab khusus tentang partisipasi publik. Artinya apa? Dia mengakomodir bagaimana hukum itu yang bersumber dari sebagian besar kehendak dari masyarakat. Oke. Nah, ini teori positivisme oleh Hart dan Austin. Nah, hukum itu adalah merupakan perintah, ya, merupakan analisis terhadap konsep hukum, keputusan yang dapat dideduksikan. Ya, kita ingat kemarin positivisme itu yang melanda pada kita, pada negara yang bersistem civil system, yaitu metode pendekatan pemikirannya dalam pengambilan keputusannya didasarkan kepada nalar yang bersifat deduksi, ya kan? Bersifat deduksi, ya. Hukum adalah perintah dari seorang kuasa secara memaksa dan ditaati, ya, memaksa dan dipaksakan. Nah, itu adalah pandangan-pandangan terhadap teori-teori hukum yang tentunya terkait dengan kajian-kajian yang bersifat filsafati tadi, yang kemudian memunculkan adanya sebuah teori-teori hukum yang bisa aplikatif dalam konteks menyelesaikan permasalahan. Nah, ini adalah teorinya Bentham misalnya, ya, tadi yang saya kira senang, dan ini paling suka itu Prof. Nyoman, ya. Prof. Nyoman itu paling suka sekali dengan teorinya Bentham ini. Ya, harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kebahagiaan orang banyak. Nah, itu sebagai pengantar diskusi atau apa ya, wawasan kita terkait dengan teori hukum sebagai kuliah perdana. Monggo kalau ada pertanyaan lagi atau tidak didiskusikan, saya ingin Bapak Ibu sekalian untuk pertemuan minggu depan paling tidak Bapak Ibu sudah punya bahan untuk bisa kita diskusikan, karena kalau nanti nunggu di akhir saya yakin tidak bisa selesai karena kita punya waktu yang sangat terbatas. Kita mau uji coba per minggu, ya, setelah saya menyampaikan
paparan, nanti Anda gantian Bapak Ibu menyampaikan pokok-pokok pikiran secara ini saja, ringkas saja terkait apa yang hendak Bapak Ibu tulis. Nah, itu yang mari kita kritisi secara bersama-sama. Dan itu saya kira sangat membantu. Ini pengalaman yang semester lalu saya lakukan seperti itu, sehingga pada saat penulisan proposal insya Allah tidak banyak pertanyaan atau komentar dari promotor dan sebagainya. Amin. Itu ya? Oke. Kalau ya. Bu, yang perlu didiskusikan. Izin Bu Dr. Sukarmi. Ya. Ini cuma usulan saya sebagai ketua kelas. Mungkin apabila setiap teman-teman dari angkatan 2020 ini di kelas A khususnya untuk mata kuliah teori hukum, rencananya mau membedah satu-satu masing-masing teori yang berkaitan dengan penulisan disertasi secara mendalam. Betul. Nanti sebelum berakhir, nanti minta kesediaan Bu Karmi, mungkin kita di mana ketemu untuk membahas itu. Rencananya kami mau jadikan sebuku harampai dengan judul buku teori hukum. Betul sekali. Nah, sehingga kami ini misalnya butuh teori apa, jadi sudah tinggal melihat mungkin konsep dasarnya di buku yang akan kita terbitkan itu. Mungkin begitu Bu Dr. Sukarmi. Betul sekali. Jadi itu yang kemarin saya tidak terlaksana di S2. Di S2 itu saya sudah menugaskan seperti itu. Jadi kita bagi kelompok, ada yang konsentrasinya kan di tata negara, ada yang di pidana, ada yang di bisnis, di apa-apa, itu kan masing-masing memiliki perspektif teori yang macam-macam. Nah, itu yang akhirnya bisa kita kompilasi menjadi satu buku, itu yang nggak selesai. Kalau ini jadi di kelas ini luar biasa, saya sangat setuju itu. Alhamdulillah. Dan ini membudayakan kita untuk bisa dan memang kita kan wajib, apalagi Bapak Ibu sekalian, nanti ada kewajiban juga untuk bisa menulis di jurnal dan sebagainya. Sekaligus ini saya mewajibkan atau apa nih? Kita punya acara di tanggal 21-22 Bapak Ibu sekalian. Kebetulan tuh hari Rabu dan Kamis ya. Hari Rabu saya nggak tahu kalau Bapak Ibu nggak ada kuliah, tapi kami akan memohon kepada nanti Pak KPS kiranya, karena ini kepentingannya Bapak Ibu untuk ini ya, kan Bapak nanti punya persyaratan untuk bisa DOAJ kan ya? Minimal salah DOAJ, satunya. Publish. Ya, minimal DOAJ. Kebetulan di Departemen HI itu punya acara untuk International Conference dan itu sangat terbuka untuk umum. Silakan Bapak kirim abstraknya saja dulu. Ya, tentu Bapak kan punya rencana tulisan. Kapan itu, Bu? Saya kira di sini ada Bu Tias ya. Bu Tias nanti flyernya bisa dibagi ke teman-temannya. Ini untuk memfasilitasi juga supaya nggak bingung nanti cari jurnal di mana-mana. Kan di dalam sendiri kita bisa, itu saya kira bisa dimanfaatkan. Oke. Terakhir tanggal 10 Bapak masih cukup lah waktu untuk nulis abstrak dulu lah. Nanti full papernya menyusul saja. Itu ada beberapa pembicara dari luar negeri yang tentunya bisa. Oh, ini the transformation of international society to Yes. industrial revolution. Ya. Itu siap. kan banyak perspektif kan, banyak dari sisi kajian mengenai hak asasi, trade, macam-macam lingkungan bisa digunakan untuk ini, wadah untuk itu. Oke. Jadi nanti berarti mulai minggu depan saya nanti akan paparan tidak terlalu banyak, selebihnya kita mendiskusikan dari dari masing-masing konsentrasi untuk mendiskusikan ini. Ya. Teori-teori apa yang akan Bu Karmi, maaf. Yeah. Siapa ini? Siapa dulu? Bu Eva dulu mungkin, silakan. Oh ya. Bu Karmi izin menanyakan terkait dengan dikotomi antara teori-teori hukum dengan bidang peminatan atau bidang konsentrasi pada ilmu hukum. Apakah ketika kita memilih teori yang akan digunakan sebagai grand theory ataupun sebagai middle range dan applied theory itu, apakah harus sesuai dengan bidang konsentrasi yang kita pilih atau kita boleh cross antara satu bidang konsentrasi dengan bidang konsentrasi yang berkaitan dengan teori tersebut. Misalkan begini,
saya ingin menulis tentang drafting pada disertasi saya tentang teknik pembentukan perundang-undangan. Apakah boleh nantinya saya menggunakan teorinya Jeremy Bentham, utilitarian ini sebagai grand teori saya? Seperti itu, Ibu. Yes, baik, pertanyaannya bagus. Ibu kan kelihatan sekali, tadi kan major Ibu akan mengkaji tentang perundang-undangan. Betul? Betul, Ibu. Ya, maka sebetulnya apa? Kalau kita ambil Bentham itu kan dia manfaat dari undang-undang itu. Ya, memberikan manfaat sebesar-besar bagi masyarakat banyak. Nah, kenapa di grant-nya itu justru grant itu kan menjadi payung. Payungnya itu adalah filosofis, ya, menjadi filosofis dari perundang-undangan itu sendiri, Bu. Iya kan, filosofisnya ada di perundang-undangan. Tentu Anda yang membidangi itu tahulah apa sebetulnya yang menjadi ujung dari sebuah filsafati dari sebuah perundang-undangan itu apa. Nah, baru nanti Benthamnya di mana? Benthamnya bisa ditaruh di middle-nya sebagai tambahan manfaat dari undang-undang yang memang harus memberikan rasa kemampuan sebesar-besaran pada masyarakat. It's okay, itu taruh di middle-nya. Tapi grant-nya jangan menggunakan Bentham gitu. Tapi justru angle Ibu adalah pada si perundang-undangan itu. Tentu di situ ada harus masuk teori perundang-undangan. Applied-nya apa? Applied-nya adalah asas-asas penyusunan peraturan perundang-undangan yang baik. Itu kan sudah bisa digunakan kan Bu untuk visuanalisis. Ya, kan ketahuan tuh. Ya. Oke. Berarti Terus boleh ya Bu Dokter? Apakah kiranya dimungkinkan misalnya untuk menggunakan cross terhadap bidang ilmu lain misalnya? Tentu di sini tidak diharamkan. Lagi-lagi sepanjang memang persoalan Ibu dan Ibu bisa memberikan argumentasi bahwa masalah itu bisa diselesaikan dengan menggunakan teori ini. Misalnya. Saya ambil contoh Ibu. Siapa yang nyangka bahwa saya tadi laki-laki saya dan kemarin saya baru uji 2 bulan yang lalu misalnya seorang polisi mengambil teorinya yang itu biasa digunakan dalam kategori ilmunya orang seperti saya yang berbasis business law, ya, economic analysis of law dari Richard Posner. Tetapi ini bisa ternyata digunakan oleh orang pidana untuk melihat apa, termasuk juga bisa Ibu gunakan. Apakah hukum yang dibuat atau undang-undang yang dibuat itu sudah memberikan efisiensi atau tidak? Jangan-jangan proses penyusunan undang-undang ini lebih besar cost-nya dibanding dengan manfaat yang diperoleh pada masyarakat untuk memberikan sebuah perlindungan hukum. Gitu ya, yaitu dengan menggunakan Richard Posner, Economic Analysis of Law. Di situ ada toolsnya, alat-alat untuk mengukur di mana letak ketidakefisiensian. Ya, saya pun menggunakan itu karena basis saya melihat perjanjian baku itu efektif atau tidak secara kacamata ekonomi. Ya, perjanjiannya adalah hukum. Lalu secara ekonomi dilihat, oh ternyata diukur dari teori efektivitas dan efisiensi, dia sangat efisien. Kenapa? Sangat tidak mungkin seseorang ingin berhubungan contohnya dengan bank, setiap nasabah berhadapan dibuatkan perjanjian baru sesuai dengan selera masing-masing nasabah. Kan sangat tidak efektif. Oke? Maka dibuatlah secara massal, maka itu akan mengurangi cost. Ya. Jadi membuat satu untuk kepentingan banyak orang. Nah, yang kedua, dari sisi economic analysis of law adalah perjanjian baku itu memiliki aspek monopoli. Dari mana? Monopolinya dari mana? Monopoli terhadap klausulnya dimonopoli oleh salah satu pihak, yaitu pihak kalau bank ya si kreditur, atau dalam konteks pelaku usaha hubungan produsen dengan konsumen maka dimonopoli oleh seorang produsen. Bagaimana posisi konsumen? Adalah hanya take it or leave it. Dia menyetujui saja, kalau suka ambil, kalau tidak ya pergi gitu.
bagaimana hukum memandang ini untuk bisa memberikan balance, keseimbangan yang ada, maka kita memasukkan adanya suatu syarat bahwa perjanjian itu tidak boleh memuat apa yang disebut dengan klausul eksonerasi. Nah, ini yang kemudian juga teorinya Posner ini dipakai oleh orang pidana untuk menganalisis tangkap tangan. Ya, tangkap tangan itu ternyata adalah kosnya lebih tinggi dibanding pengembalian uang dari negara akibat korupsi ini. Biayanya lebih besar untuk proses penangkapan itu. Itu yang ditulis oleh Pak Romli Ahmad Sasmita, dan polisi yang kemarin adalah mengambil contoh case adalah proses penyidikan di Polda Jatim. Itu menguji coba terhadap perkara-perkara yang ditanganinya dengan cara pendekatan itu. Nah, kembali pada pertanyaan, artinya bahwa kita penggunaan yang cross itu juga tidak diharamkan Ibu. Sepanjang kita bisa memberikan argumen bahwa itu memang penting untuk penyelesaian masalah yang kita sodorkan. Itu nggih, Bu? Terima kasih banyak Bu Karmi penjelasannya. Ya, masih ada? Ini kita sudah habis ya, Bapak? Iya, Bu. Iya. Jam 12. Jam 12. Jam 12. Iya. Diteruskan Tadi Pak Kuko nggak penasaran? Disimpan minggu depan mungkin, Bu. Oh gitu. Istirahat dulu, Prof. Mungkin yang pertama saya mohon izin, saya yang yang ingin tampil, Bu Dokter. Oke, untuk next week ya, minggu depan. Tak siapkan. Siap. Tugas saya. Oke, baik. Saya yang terakhir aja, Bu Dokter, agar bisa merangkum pendapatnya teman-teman. Ya, diatur saja, dan tentu nanti yang mereview tidak hanya saya, dari teman-teman. Ya, dari teman-teman juga silakan mereview dari karya atau rencana tulisan dari teman-temannya juga. Itu sangat penting, Pak. Dan justru pengalaman yang saya alami, pertanyaan dari teman-teman ini jauh lebih kejam dibandingkan pertanyaan para penguji. Dan itu pasti yang akan muncul di situ. Nah, itu kita ujian dulu di sini gitu. Ya. Oke. Terkait kompilasi buku itu Betul. ingin kami seriusin, Bu. Nanti Loh, iya, harus supaya ada legacy yang Anda tinggalkan. Ini dan itu penting, sangat penting. Siap. Nanti akan kami mungkin Ya, itu tradisinya almarhum Pak Jasim itu harus kita lanjutkan. Siap, Bu Dokter. Terima kasih. Ya. Oke, saya kira cukup untuk kali ini. Siap, makasih. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bu Karmi, Dr. jangan lupa ya Bu, WA saya materinya saya absenkan. Oke. Oh, ini Mbak Tika. Iya. Oke, Bu. Matur nuwun, Bu. Oke, sami-sami. Waalaikumsalam. Ya. Mungkin